Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah walau bisyiqqi tamar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, di dalam masjid yang Allah muliakan, dalam rangka melaksanakan ibadah yang begitu mulia, marilah bersama kita gunakan momentum yang istimewa ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa di dalam diri kita, berusaha menjalani apa yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menjauhi apa yang Allah larang. Semoga dengan dimudahkannya langkah kaki kita, dimantapkannya niat di dalam hati kita, sehingga kita mampu berkumpul di masjidnya Allah, mendengarkan khutbah dengan penuh seksama, menjalani ibadah salat Jum'ah dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan ini tanda Allah sedang tingkatkan iman dan takwa di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, Jumat kali ini merupakan Jumat kedua di dalam bulan kemerdekaan. Pada hari yang sama, di tahun 1945, para pejuang kemerdekaan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada 9 Ramadan. Bagi kebanyakan orang ini hanya soal ketepatan waktu. Waktu bulan Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Tapi tidak bagi para pejuang kita. Mereka adalah orang-orang yang religius. Mereka mengerti betapa kemuliaan Allah simpan pada waktu yang mulia. Maka mereka memilih dua kemuliaan untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Mereka memilih hari Jumat sebagai kemuliaan daripada hari-hari yang lain. Dan mereka memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang paling mulia. Maka saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kecerdasan para pejuang Republik Indonesia, mereka mengetahui di mana Allah letakkan kemuliaan-kemuliaannya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, 79 tahun sudah Allah titipkan nikmat kemerdekaan kepada kita semua. Waktu berjalan begitu cepat, hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan, tidak terasa kita sudah 79 tahun. Dan begitulah gambaran dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada umat manusia yang tinggal di dunia, berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Lantas apa jawab mereka? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Wahai Tuhan kami hanya tinggal di dunia 1 hari saja atau setengah hari saja. Begitulah singkatnya kehidupan di dunia jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat.
Bahkan saudara hadirin, Nabi Allah Nuh alaihi salam hidup 950 tahun lamanya. Kemudian ditanya kepada beliau bagaimana kehidupan di dunia. Apa jawaban Nabi Allah Nuh alaihi salam? Innaha kadakhilin min babin wa kharijin min babin akhar. Kehidupan di dunia ini hanya bagaikan seseorang masuk dari satu pintu, lalu kemudian keluar dari pintu yang lainnya. Begitu singkatnya kehidupan di dunia. Padahal Nabi Allah Nuh alaihi salam hidup ratusan tahun. Lantas bagaimana dengan kita, umatnya baginda Nabi Muhammad yang hanya Allah berikan umur berkisar 60 sampai dengan 70 tahun lamanya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, maka kehidupan yang sementara ini harus kita menjadikan kekal di akhirat nanti. Di antara doa, di antara harapan yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ya Allah, panjangkanlah usia kami. Saudara, usia dan umur di dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama. Ia menggambarkan satu perjalanan kehidupan seorang manusia di atas muka bumi. Akan tetapi kalau kita lihat lebih dalam, ternyata usia dan umur memiliki makna yang berbeda. Usia di dalam bahasa Arab dikenal dengan kata sinnun, yang mana sinnun punya dua makna. Makna yang pertama bermakna usia dan makna yang kedua bermakna gigi. Usia dan gigi ternyata memiliki satu kesimpulan. Yang dimaksud dengan usia adalah keterkaitan kita dengan sesuatu yang zahir. Bagaimana tidak, seorang manusia dilahirkan tanpa ada gigi satupun, lalu kemudian mulai tumbuh gigi satu persatu. Gigi susu mulai sempurna berganti dengan gigi yang asli. Lalu kita tuh mulai menjadi tua renta, gigi mulai copot satu persatu. Maknanya usia berkaitan dengan fisik kita. Usia berkaitan dengan jatah waktu kita hidup di dunia. Sedangkan saudara, umur di dalam bahasa Arab dikatakan dengan makna umrun. Satu padanan kata dengan makmur. Apa maknanya? Kesejahteraan, kemakmuran. Ini sangat terkait dengan urusan batin. Bagaimana umur kita, bagaimana kemakmuran kita di dunia adalah kaitannya dengan akhlak kita, kaitannya dengan sikap kita, kaitannya dengan perangai kita. Maka boleh jadi ada manusia yang usianya pendek tetapi umurnya begitu panjang. Ada manusia yang usianya panjang akan tetapi umurnya pendek. Dan ada juga manusia yang sangat beruntung, usianya panjang dan umurnya juga panjang. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung man tala umruhu wa katsura amaluhu. Adalah orang yang sangat beruntung, orang yang umurnya panjang, yang usianya panjang dan amal ibadahnya juga banyak. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara orang-orang yang usianya pendek akan tetapi umurnya panjang adalah sahabat tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Rasulullah berdiri di hadapan jenazah beliau. Beliau gugur di dalam peperangan Uhud pada usianya yang masih sangat muda. Pada usia 20 tahunan, beliau telah dipanggil Allah di medan perang, gugur di dalam peperangan Uhud. Ketika Rasulullah berdiri di hadapan jenazahnya, Rasulullah meneteskan air matanya. Apa yang menjadikan Rasulullah menangis? Sebab teringat bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair sebelum memeluk agama Islam. Mus'ab di antara anak seorang bangsawan, begitu kaya raya dan serba berkecukupan. Bahkan dikatakan jika Mus'ab melalui satu jalan, Mus'abnya sudah berlalu, tapi wangi parfumnya masih tertinggal. Saking kayanya, saking berlimpahnya harta yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Akan tetapi keadaan berbalik setelah orang tuanya tahu ia memeluk agama Islam. Apa dikatakan oleh ibunya? Wahai Mus'ab, kamu pilih masuk agamanya Muhammad, atau aku tidak akan mengakui kamu sebagai seorang anak. Apa yang dipilih oleh Mus'ab? Mus'ab memilih untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disampaikan oleh para ulama. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan kepada seorang makhluk jika itu bermaksiat kepada sang Khalik.
Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mus'ab telah meninggal dunia. Usianya sangat pendek, akan tetapi umurnya begitu panjang. Bahkan sampai detik ini namanya masih harum diperdengarkan. Perjuangannya masih sangat bagus, baik untuk diteladani. Begitulah makna jika seseorang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, maka begitulah adanya kemerdekaan Republik Indonesia merupakan di antara keberkahan-keberkahan para pejuang. Mereka telah meninggal dunia, usianya telah selesai, tapi umurnya masih bisa kita rasakan, manfaatnya masih bisa kita nikmati. Inilah di antara tanda umur panjang para pejuang Indonesia. Ini tidak lain disebabkan karena mereka semua menyandarkan kekuatan mereka kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, mereka semua meneriaki kalimat-kalimat Allah, bertakbir. Bung Tomo bertakbir di Surabaya, Teku Umar bertakbir di Aceh, Sultan Hasanuddin bertakbir di Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke, gema takbir lafaz Allah Subhanahu wa taala digemakan. Maka dari itu Allah ridha memberikan kemerdekaan kepada kita semua. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal pertanyaan ada di kita. Kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan atau bukan? Kita termasuk orang yang ingin Allah panjangkan usianya saja atau juga Allah ingin panjangkan umurnya? Maka di antara nasihat khatib pada siang hari ini, jika kita memang ingin Allah panjangkan umur kita, maka ikhlaskan segala amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Madama lillahi yabqa, apa yang diniatkan untuk Allah akan kekal. Wa madama wa ma kana li ghairillahi yafna, dan apa yang diniatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia akan sirna. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari waktu yang mulia ini termasuk orang-orang yang Allah panjangkan usia kita dan juga Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على رسول الكريم. فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلدان المسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر يهود وإسرائيل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة